Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading. Sebelum kita mulai, saya ingatkan untuk kalian yang belum subscribe ya. Jangan lupa di subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe ya. Oke. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa juga dukung channel ini dengan like, share, komen ya. Dan bunyikan tanda loncengnya. Sekali lagi, general reading loh ya. Pembacaan umum, energi rame-rame, massal, pembacaan bareng-bareng ya. Bukan hanya untuk dirimu seorang ya. Kalau untuk diri kamu sendiri ya, untuk pembacaan permasalahan kalian, fokus hanya pada dirimu ya. Untuk seseorang yang kalian pikirkan, itu personal reading ya, bukan general seperti ini. Soal personal reading nanti akan saya jelaskan nggak tahu nanti ya, di tengah atau di akhir video. Oke, kita mulai ya seperti biasanya. Temanya ya, begitu pula alurnya. Pembacaan general di saya itu semuanya kita serahkan kepada semesta saja ya. Jadi apapun yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu tarot saya ya, akan saya sampaikan. Bisa untukmu, bisa juga untuk orang lain yang juga nonton video ini. Maka dari itu tonton dari awal hingga akhir, jangan dilewat-lewatin, jangan di-skip supaya kalian memahami sepenuhnya ya. Jadi ini bukan kemauan saya ya, apapun yang ada di dalam kartu ini saya cuma membacakan saja, dan saya berharap bacaan kali ini itu bisa manfaat positif untuk kalian. Sekali lagi ya, konten saya, video-video saya itu walaupun tarot bukan ramalan, bukan terawangan prediksi apa yang akan terjadi ya, juga jodoh maut rezeki, di mana itu semua adalah wewenangnya Tuhan ya. Jadi isinya apa dong videonya? Jadi gini teman-teman, kartu tarot itu sebenarnya pada prinsipnya itu tentang kehidupan manusia ya. Jadi saya berharap lewat kartu tarot ini kalian bisa mengambil hikmah positifnya lah untuk kehidupan kalian ya. Jadi lebih kepada nasihat, afirmasi positif ya, ngomong-ngomong, berbagi energi ya, itu aja sih. Jadi kalau untuk kalian yang pingin ramalan-ramalan, kayaknya kalian salah pilih video ya. Ya, untuk kalian yang beriman tentu saja nggak percaya ramalan kan ya. Jadi kartu tarot ini hanya media. Oke, kita mulai ya. Semoga banyak yang ketarik energinya. Energi kalian, energi seseorang yang kalian pikirkan ya. Energi kehidupan kalian ya, permasalahan-permasalahannya. Jadi kalian bisa mengambil pembelajaran dari kartu ini sekiranya ada ya. Oke, kita lihat tema kali ini apa. Nah, sudah keluar. The Phoenix, ada transformasi ya. Transformation, saya deketin ya supaya jelas. New fase, rekindle, renew, transformation, grow, dan change mind ya. Di sini ada perubahan pikiran, ada sesuatu yang bertumbuh, otomatis ini yang rekindle, yang lebih baik, lebih positif, transformasi, perubahan, pembaharuan, fase-fase baru ya. Ini bisa dalam hubungan bersama seseorang atau ini memang dirimu ya yang sedang transformasi. Bunda kok temanya sama kayak yang beberapa hari yang lalu. Nah, mana saya maunya ya ganti-ganti, tapi yang sama semesta ditunjuk ini yang ini ya. Oke. Ini sih temanya. Kita lihat ya. Waduh. Ini teman-teman ya, saya jelaskan. Seduction di sini ya. Attraction, flirting, iki ulap iki. Flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference. Oh, ada yang menggoda, ada yang melakukan pendekatan, ada yang flirting ya, ada yang ngajak janjian, ada yang mendekati kalian ya. Ada juga di sini ada third party interference, ada hubungan third party juga.
Ada mungkin kalian sudah punya pasangan, digangguin, ada yang mau deketin ya. Ada juga orang ya, mungkin kalian single, ada yang deketin ya. Padahal sudah punya pasangan atau sama-sama punya pasangan tapi deketin. Di sini ya mungkin ya ada hubungan-hubungan ya di mana kalian ingin berubah menjadi lebih baik tapi terus aja digoda ya, diganggu, diajakin ketemuan terus ya. Kemudian ada juga di sini kalian itu sebenarnya orang yang baik, justru sebaliknya ya. Kan karena energi general itu bisa terbolak dan terbalik ya, tertukar-tukar ya. Jadi silakan kalian simak dan kalian sesuaikan dengan bijak ya. Bagian-bagian yang menurut kalian cocok saja karena ini rame-rame ya. Jadi di sini ada kalian yang sudah sudah berubah menjadi sudah menjadi orang yang baik sebenarnya, tapi ada yang gangguin. Entah ini adalah godaan atau apa ya. Yang jelas di sini kalian tuh maunya baik ya, karena di sini transformasinya ke arah yang baik ya. Jadi saya lebih banyak di sini, lebih banyak energinya yang ketarik adalah kalian ingin baik, kalian ingin satu fase-fase yang lebih baru, tapi yang lebih baik, yang lebih lurus ya, merubah pikiran-pikiran negatif menjadi positif ya, bertumbuh menjadi lebih baik, bertransformasi, berubah segala sesuatunya yang sudah nggak layak mau dirubah menjadi sesuatu yang baru yang lebih baik gitu intinya ya. Walaupun di sini ada yang mengganggu, menggoda ya. Jadi saya mau bahas soal seseorang yang menggoda kalian ya, yang ingin masuk berhubungan dengan kalian ya. Jadi di sini banyak third party, banyak cinta segi ya, segitiga, ada yang sama-sama punya pasangan, ada yang salah satu punya pasangan ya. Jadi ceritanya seperti itu. Paham ya? Atau sudah terlanjur masuk ya, sudah terlanjur masuk tapi ingin keluar dari hubungan yang seperti itu. Karena apa? Ingin baik ya. Kalau hubungan cinta bersegi itu kan nggak baik ya. Kita cuman bilang baik benar atau salah. Pada prinsipnya memang salah ya. Tapi saya tidak menyalahkan dan tidak menjudge ya. Cerita kehidupan masing-masing orang berbeda-beda dan belum tentu itu bisa juga terjadi pada diri kita ya. Jadi saya nggak mau menyudutkan ya. Saya hanya mau membahas tentang tema ini karena ini yang diberikan oleh semesta, petunjuknya ini ya. Ini temanya, silakan kalian kalau cocok dengan tema ini, suka dengan tema ini silahkan dilanjut ya. Ambil bagian-bagian yang menurut kalian cocok saja ya. Kalau enggak jangan dipaksakan ya. Kalau kali ini enggak cocok tidak ada masalah. Karena apa? Karena mungkin kalian kali ini energinya nggak ketarik. Mungkin di video-video saya yang lain justru energi kalian yang terbaca. Oke, kita lihat ya. Cinta segitiga atau cinta bersegi ini seperti apa ceritanya? Ya. Oke, kita lihat ya. Ceritanya seperti apa? Ya, teman-teman, di sini memang sama-sama suka sih ya. Tak batuk dulu ya. Tak batuk dulu. Sudah selesai. Di sini I like you. Someone like you. Ya, sebenarnya ada yang sama-sama suka. Tapi ada yang memang fun flirting, want to date. Ada yang ngejar sih. Sebenarnya mungkin ya dari awal kalian itu sebenarnya tidak menghendaki hubungan ini. Ya. Pastilah mikir ya, masih enggak langsung yes gitu ya, pasti mikir, gimana ya, tapi kok gencar sekali secara energi untuk mengajak masuk dalam satu hubungan ya, ceritanya seperti itu. Oke, di sini apa? Di sini sebenarnya kalian sudah membatasi loh awalnya ya, clarity ya, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, and power. Sudah ada kekuatan untuk proteksi. Enggak mau aku cinta bersegi.
yang dilarang oleh agama lah, apa kata orang lah, secara normatif lah, macam-macam ya. Sebenarnya sudah ada seperti itu, tapi ini gencar ya, gencar juga ya. Ya, seakan-akan baik ya. Kadang-kadang kita itu sudah berusaha ya. Oke. Lah kok ya, lah kok orang yang datang ini kok kayaknya tuh segala sesuatunya itu jadi tampak apa ya, tampak perfect gitu loh. Seperti yang kalian inginkan selama ini. Jadi kan untuk menolak sulit. Saya bisa memahami itu. Seseorang datang ke dalam kehidupan kita kayak wah ini tipe saya ini. Segala sesuatunya kayak kelihatan baik-baiknya gitu loh. Kayak perfect ya, kok kayak klik banget ya. Cocok saya kok jadi koyah gitu loh. Ya. Itu sih ceritanya. Lanjut ya. Cinta bersegi teman-teman. Lanjut ya. Lah. Ada energi twin flame yang mencolot tadi tapi 2. Saya nggak pakai ya. Tapi memang mungkin ada Mas ya. Di sini beberapa dari kalian mungkin sudah ada yang namanya not showing true feeling. Jadi perasaannya nggak ditunjukin. Takut apa? Takut kayak kesannya memberikan harapan palsu ya, kayak PHP. Nanti memberikan harapan kepada orang lain kalau kita nggak bisa nggak bisa memenuhinya ya, seakan-akan kayak apa ya? Kayak ya jaga perasaan kan ya. Di sini karena solidarity ya, itu termasuk di dalamnya adalah sebenarnya nggak enak kalau langsung nolak ya, karena orangnya baik ya, dan kayak tipikal kamu sekali gitu loh. Tipikal kamu banget gitu. Dan orangnya memang menunjukkan kebaikan banget gitu. Maka dari itu di sini mungkin ada yang beberapa ya, ada gaslighting di sini ya. Ada kayak bukan penolakan ya, kayak seakan-akan nggak mau ya, atau mungkin memang nggak mau. Sebenarnya sudah ada kayak pakai topeng ya, kayak pakai topeng ini kayak nggak nunjukin. Mungkin hati kecil atau alam bawah sadar mau ya, tapi logika atau nalarnya masih nolak gitu loh ya. Jadi tidak menunjukkan perasaan aslinya, mungkin akan menanggapi dengan biasa aja gitu ya. Kita lihat lagi ya. Keys on ring. Ya. Di sini kenapa many option? Karena kalian bukan opsi satu-satunya ya, atau dia bukan opsi satu-satunya. Silakan kalian sesuaikan saja. Dan ini menyangkut dengan decision ya, keputusan ya, atau kalau memang mau sama aku ya jangan sama yang lain kan gitu ya. Unkonvensional. Di sini memang hubungannya tidak biasa karena bersegi-segi. Ada di sini yang memang hubungan tidak biasa. Contohnya adalah pernikahan keberapa gitu ya, seumpamanya kalian mungkin posisinya mungkin istri kedua, atau kalian pertama ada istri kedua, ketiga, keempat ya, atau memang mungkin kalau poliandri kayaknya ini ya saru kalau dibicarakan, lagi pula itu nggak ada kalau di agama saya ya. Kalau perempuan menikah banyak ya, yang ada cuman mungkin ya pacarnya banyak ya, ada itu kan unkonvensional ya, itu nggak umum ya. Tapi apakah ada ya? Mungkin ada ya. Terbaca di sini seperti itu. Dan di sini juga ada cerita-cerita bahwa kayak one night stand itu kayak cinta satu malam, atau mungkin hubungan-hubungan jangka pendek lah bisa dikatakan seperti itu. Mungkin di sini mungkin kalian nggak mau ya, hubungan ini jelas nggak ada tujuannya ya, dan mengikatkan diri dengan hubungan bersegi itu kayak ini, nanti kalau sudah masuk di dalam lingkaran ini kan sulit untuk keluarnya, sementara hanya dijadikan pilihan saja. Maka dari itu mungkin itu salah satu dari pertimbangan kalian, sehingga mungkin masih nggak mau ya. Atau mungkin kalau sudah kadung nyemplung di sini ya, mungkin awalnya memang seperti ini ya, awalnya seperti ini. Ini kisahnya yang kita mau lihat. Ini 2 ya, saya nggak mau. Oke, 1. The Runner. Di sini kalian saya lihat ya.
Mungkin ada yang sudah masuk nyemplung ke dalam hubungan seperti itu, tapi di sini ingin lari, ya, ingin lari. Ini lari, the runner. Runner in codependent relationship. Nggak ingin hubungan yang mengikat, ya. Di sini walaupun orangnya datang-datang terus, walaupun orangnya baik banget, di sini kayak orangnya baik banget gitu ya, menunjukkan banyak perhatian dan sebagainya. Di sini kayak biasa aja. Padahal hati itu sebenarnya sudah bergejolak, ya. Jadi godaannya itu sebenarnya sulit untuk ditangkis, ya. Ditolak itu sulit. Oke, kemudian di sini. Di sini walaupun beberapa dari kalian, beberapa nggak semuanya ya, itu suka sebenarnya sama orang ini, tapi berusaha untuk protection ya, memakai segala daya kekuatan dan mempertahankan harga diri ya. Nggak mau aku masuk ke dalam hubungan yang ruwet ya, apalagi hanya dijadikan pilihan dan lain sebagainya ya. Nanti saya dibilang pelakor, nanti saya dibilang pebinor ya, nggak mau di sini. Ya, maka dari itu kartunya ini tapi godaannya besar. Jadi itu ya temanya. Itu hanya supaya kenapa banyak kartu supaya lebih detail saja. Jadi kalian bisa menyesuaikan apakah bacaan ini cocok untuk kalian atau tidak ya. Sekali lagi teman-teman, kalau kalian tiba-tiba menemukan video ini ya, mungkin memang sama semesta suruh lihat video ini karena di dalamnya ada pesan semesta atau ada hal-hal yang mungkin penting untukmu ya, yang ingin disampaikan oleh semesta melalui kartu ini. Seperti itu. Jadi nggak ada yang kebetulan ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Saya mau cek ya. Energi seseorang yang atau kamu ya, langsung aja ya. Kamu dan dia ya. Kamu dan dia. Di sini saya mungkin lebih kepada kamu itu yang sudah nggak mau hubungan seperti ini, tapi tetap dikejar. Yang kanan itu yang ngejar. Bentar. Oke, bentar. Yang kanan ini adalah yang nggak mau ya, karena ini kan nggak bagus ya. Dan mungkin kalau sudah terlanjur masuk ingin pergi dari hubungan bersegi ya. Tapi yang kiri adalah seseorang yang sebenarnya menahanmu untuk tetap berada di dalam hubungan ini karena dia suka banget sama kalian ya. Jadi ini yang ingin pergi, ingin berubah menjadi lebih baik. Yang kiri ini adalah yang gandoli ya, yang menahan. Oke, kita mulai ya. Kita lihat ya. Ini energi dia. Ini energi dia. Ini energi kalian. Oke. Saya mau lihat ya. Kalian itu seperti apa orangnya. Ya, bisa ciri-ciri, bisa apapun ya. Saya tidak menetapkan ini ciri-ciri atau apanya ya. Yang terlihat saja. Yang ditunjukkan oleh semesta saja saya bacakan. Kalau nggak ada, ya nggak usah komplain. Oke, kita lihat. Tonton saja sebagai hiburan ya, sebagai masukan positif. Kita lihat. Oke. Oke. Kalian adalah orang yang komunikatif ya, komunikatif orangnya. Orang yang geraknya cepat ya, gerak cepat dalam artian ya, kalian ini bukan orang yang lelet ya. Kadang-kadang malah kalian itu mungkin saking rajinnya ya, saya lihat orangnya rajin, kadang-kadang terlalu aktif saya lihat di sini. Oke ya. Oke, ya memang kalian adalah orang-orang yang saya lihat energinya maskulin ya, punya proteksi diri yang kuat, punya apa ya, kalau bertindak segala sesuatu itu sudah sesuai planning ya, bijak kalian ya dalam memanage waktu, memanage apa yang harus diputuskan ya. Mungkin di sini saya lihat beberapa memang mungkin posisinya mungkin di dalam pekerjaan mungkin
punya posisi seperti itu ya, pimpinan atau apa ya, nggak cowok nggak cewek, walaupun energinya lebih banyak maskulin saya merasakan ya. Maskulin itu nggak selalu cowok ya, cewek maskulin banyak yang energinya maskulin walaupun tampangnya keibuan, lemah lembut tapi energinya itu maskulin ya. Di sini banyak energi maskulin, banyak yang tulang punggung keluarga, banyak yang memang pekerja saya melihatnya, kemudian banyak yang kerja di bidang-bidang komunikatif ya, mungkin lobby atau apa ya. Lobby itu bukan lobby hotel ya, maksud saya itu lobbying ya, melobi ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, oke. Yang sebelah kanan. Ini saya lebih ke kanan itu kalian ya. Oh iya, ini King banyak kartu Arcana minor tapi King ya. Di sini King Wands, Kings of Pentacles. Kalian pekerja keras ya. Oh, waduh, energinya moncer ya. Mungkin memang kalian ini moncer itu apa ya? Sedang bersinar secara karir ya, pekerjaan, kehidupan secara umumnya ya. Dan di sini memang ada satu euforia ya, euforia dalam artian lagi seneng-senengnya kerja, lagi seneng-senengnya banyak kesibukan ya, sibuk. Mungkin di sini nggak begitu ini ya sama yang namanya hubungan-hubungan ya. Yang kanan ini ya, ini mungkin kalian adalah orang yang memang kelihatan bersinar karena apa? Mungkin secara finansial sedang oke ya, secara posisi atau jabatan itu juga oke ya. Kemudian terkadang dalam hal asmara ya, terlupakan ya, sampai terlupakan. Maka dari itu mungkin di sini ya saya saya juga walaupun sukses ya, sukses di sini saya melihatnya kesuksesan ya. Tapi saya juga nggak memungkiri bahwa ya butuh seseorang sebagai support, sebagai ya kerja terus ya, nggak ada seseorang tempat bermanja gitu kan juga nggak enak. Mungkin mikirnya gitu, ya nggak apa-apa sih ya, kalau saya, eee eee, ada orang sayang sama saya, ya saya menghargai, cukup sebatas itu sebenarnya ya. Ini orang-orang yang sudah settle saya lihatnya, yang sebelah kanan ini ya. Dan gimana ya, orang kalau, secara materi itu cukup ya kelihatan bersinar ya, mungkin perawatan, mungkin apa ya. Tapi memang saya lihat di sini penampilannya oke, saya lihat ya. Jadi orang lihat itu auranya bersinar memang yang sebelah kanan ini. Oke, itu aja sih. Sebentar, untuk yang sebelah ini ya, sebelah kiri, ini mungkin si dia yang mungkin gimana nggak dikejar, begini bersinarnya itu loh, saya merasakan kalian itu oke gitu loh, oke banget gitu loh. Berkualitas kalau saya lihat ya, berkualitas. Maka dari itu mungkin membuat yang kiri ini sulit untuk mengabaikan energi kalian yang bersinar itu ya. Aduh silau ya, ulap. Tapi malah deketin ya. Kalian begitu menarik soalnya. Energinya itu loh, auranya oke banget ya. Wajar kalau orang tertarik. Apa ini? The Fool. The Fool. Yang kiri mungkin adalah seseorang yang mungkin nggak mikir ya, nggak mikir panjang untuk mendekati kalian itu loh ya. Kok berani-beraninya gitu loh ya. Apa nggak mikir resiko gitu ya. Itu tadi sekilas nampak ya. Oke, kita lihat. Energi yang kiri. Apa ini? The Death ya. Yang kiri itu memang nggak tahu ya. Mungkin dulunya apa kehidupan asmara sebelumnya itu nggak asik ya. Sehingga lihat kalian tuh kayaknya asik banget ya. Jadi ngejar gitu. Ya. Kemudian saya melihat yang kiri itu juga sebenarnya nggak kalah ya. Kalau dari energi satu kartu ini ya. Nggak kalah soal kemampuan mungkin secara finansial mungkin imbang ya. Maka dari itu ini mungkin lagi naik daun, ini juga lagi naik daun ya. Sehingga apa ya, kayak merasa ini pede, ini juga pede orangnya. Jadi ingin apa ya, kayak ada satu keberanian untuk menjalin hubungan baru gitu ya, atau hubungan dengan yang kanan itu kayak
ingin banget gitu loh. Karena the death itu energi kebangkitan ya. Kayak mungkin karena yang kanan itu auranya begitu bersinar sehingga sangat tertarik, sehingga awalnya mati ya, mungkin perasaannya selama ini datar-datar saja, nggak ada pikiran untuk menjalin hubungan asmara atau apa. Jadi kayak pingin gitu loh ya, kayak bangkit keinginan, hasratnya gitu. Semangatnya kayak bangkit gitu loh, ya. Dan saya lihat memang orang ini, mungkin baru bangkit ya, dari mungkin keterpurukan atau hal-hal di, masa-masa sebelumnya ya, baru bangkit orangnya. Oke, lanjut ya. Energi yang kiri, si dia ya, saya lebih mengarahnya ini si dia. Kalau kalian yang kanan, tapi bisa terbalik, silakan kalian sesuaikan saja. Kalau terbalik ya nggak apa-apa. 2 ya, saya nggak ambil. Oke, Page of Wands ya. Tapi orang ini memang seperti yang saya bilang tadi ya, Page of Wands sama The Fool itu sebenarnya mirip ya. Adalah orang yang gegabah dalam bersikap ya. Orang yang gegabah dalam mungkin pengucapan ya. Jadi kesannya itu kayak kok nggak mikir ya mendekati yang kanan ini, apalagi ini ada situasi third party. Apa yang nggak takut pasangannya, apa nggak takut sama pasangannya yang kanan, apa yang nggak takut dosa atau apa yang nggak mikir wis pokoknya ya. Pokoknya ini sangat tertarik ya. Jadi lebih menuruti hawa nafsunya saya lihatnya. Dan orangnya memang begitu, saya lihat. Kalau seneng ya langsung aja, nggak pakai basa-basi orangnya ini. Karena energinya energi belum matang secara tindakan, secara mungkin pengucapan ya. Jadi kesannya kayak pokoknya suka ya langsung aja ya. Ini nggak tahan sih, nggak tahan untuk bisa mendapatkan yang eh, kanan atau memang kalau memang sudah masuk ke hubungan yang ini tadi ya. Ini mungkin awalnya dulu seperti itu. Ya, bisa ini kejadian sudah lewat atau sekarang sedang terjadi ya. Oke, kita lanjut ya. Bunda jangan banyak ngomongnya loh, cek jelas. Kalau kalian nggak suka nggak usah ditonton ya. Nggak apa-apa kok. Ya gini nih cara saya bacakan. Ya kadang gini, kadang yang enggak. Justice ya. Orang justice itu kartu pertimbangan, kartu keadilan ya. Kalau saya lihat lebih kepada keadilan sih ya. Orang ini merasa dirinya itu mampu untuk berbuat adil karena di sini many option di antara banyak pilihan ya. Orang ini merasa wah ini orang nggak betah ini. Chariot itu ya. Chariot kalau di kartu tradisional ya, di kartu orinya ini apa? Tarot. Itu orang pakai kereta kencana ya, kudanya 2 hitam dan putih dan ngebut ya. Ini kalau di sini dilambangkan dengan mobil ya, kendaraan ya. Rolls Royce kayaknya. Ini ada gambar burungnya ya. Saya lihat orang ini mapan juga ya, saya lihat. Sama-sama mapan mungkin ya, beberapa walaupun mungkin nggak semuanya ya, nggak semuanya, ini kan general. Saya lihat orang ini merasa mampu soalnya, merasa bisa adil, merasa dirinya itu, bisa menyeimbangkan ya, dan ini adalah orang-orang yang memang, PD-nya besar ya, kemudian, secara kalau ingin mewujudkan sesuatu keinginannya dia untuk, memenuhi ego, hasrat ya, gairahnya, cowepet ya, ngebut pakai mobil ya, sampai ngepot. Ini boat ya. Jadi ini tambah lama tambah kenceng. Dulunya naik kapal, sekarang naik mobil. Bisa dipahami ya. Nggak tahan lagi. Ya, jadi orang ini sangat ngebut untuk bisa mendapatkan energi bersinar dari dirimu ini. Oke, sampai sini paham? Oke, saya mau lihat koneksinya ya, koneksinya. Coba saya lihat, ada nggak koneksinya? Satu yang ini, satu yang itu. Koneksi energinya dari masing-masing kalian. Saya lihat. Oke. Emperor. Oke. Page of Pentacles. Oke.
Yang kanan itu pinter ya membawa diri, itu mungkin kalian ya. Menyikapinya dengan oke. Oke. Saya melihat di sini. Bentar. Oke, saya melihatnya gini ya. Secara koneksinya ini gini. Energi yang kanan ini sangat menjaga wibawa ya. Di sini emperor. Gimana sih kalau emperor? Emperor itu adalah energi kayak kaisar ya. Kaisar itu kan menjaga wibawa, harus bijak ya kan. Dan di sini king dan king. Jadi di sini tetap menjaga martabatnya, jangan sampai salah langkah ya. Jangan sampai salah langkah. Dan kalau memang ini sudah terlanjur terjadi ya, ingin ada satu perubahan bentuk funik tadi ya soal menyikapi hubungan ini atau menyikapi yang pihak yang kiri di sini itu tetap kayak bukan jaga martabat ya, jaga kehormatan ya. Jadi menyikapinya yang kanan ini Page of Pentacles lebih kepada untuk hal-hal yang seperti itu ya, kayak dikejar sama seseorang ini yang kiri, ya menanggapinya lebih ke enteng sih. Karena apa? Ingin baik, ingin benar, ingin lurus gitu loh ya. Sementara yang kiri saya lihat ini energinya masih ada keinginan untuk berusaha ya, tapi walaupun begitu ya, di balik gencarnya dia keinginan secara energi ya, secara energi keinginannya besar ya, dia ada bukan pesimis ya, kalau memang ditolak di sini Page of Wands ya, ya mungkin aku akan sedih, mungkin aku akan pergi, tapi sementara ini aku akan berjuang maksimal. Karena di sini Queen of Wands itu adalah, melakukan segala sesuatu dengan hati ya, dengan hati. Loh aku ini sungguh-sungguh ingin mendekatimu itu gitu ya. Sungguh-sungguhnya nanti kita lihat ya, ada maksudnya apa ya. Kan kalau memang third interference, hubungan cinta bersegi atau cinta segitiga ya, mau serius gimana sih gitu ya. Tapi ini serius dengan perasaannya ya. Jadi kalau yang kanan itu ada penolakan, sebenarnya nggak menolak mentah-mentah gitu ya. Ada yang menolak mentah-mentah, tapi sebagian besar mungkin bisa menyikapinya dengan bijak gitu loh ya. Tapi energinya masih tetap ya menjaga ya, punya proteksi gitu ya. Kalau yang kanan, yang kiri, maaf, yang kiri ini lebih kepada masih ingin berusaha. Oke, sampai sini jelas? Sampai sini adakah dari kalian yang cocok tapi belum subscribe? Jangan lupa di-subscribe. Walaupun ini general, mungkin memang bisa cocok, bahkan mungkin ada yang 100% cocok atau mungkin ada yang cuman 30% mungkin ya cocoknya. Oke. Kita lihat saat ini energi yang kanan kepada yang kiri bagaimana, yang kiri kepada yang kanan seperti apa. Kita lihat ya. Karena saya lihat ini masih tetap kekeh gitu ya. Kekeh tapi bukan nolak sih, tapi tetap ingin menjaga wibawanya lah seperti itu. Oke, kita lihat. Bagaimana energi yang kiri kepada yang kanan ya, energi yang kiri kepada yang kanan, bisa energi perasaan atau apapun ya, apapun yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu saya akan saya sampaikan apa adanya kepada kalian. Kita lihat ya, kita cek energi yang kiri kepada yang kanan seperti apa ya. Yang penting usaha dulu bagi yang kiri ya, masih dalam, kalau saya lihat masih dalam OTW ya, masih tetap gitu ya, tetap ingin sama yang kanan. Kita lihat ya, kita cek, bisa benar bisa salah kok. nyantol oke. Di sini energinya saat ini mulai mempertimbangkan ya, baik buruknya ya, mulai nggak nurutin egonya saja, nggak nurutin, pokoknya berhasrat, bergairah dan bersemangat untuk menuju yang kanan, tapi ini lebih mempelajari ya. Mungkin ini kalau yang memang yang kanan, mungkin ini kalian orangnya jaga image ya, bukan hanya jaim tapi mungkin jaga wibawa. Ini mulai merenung bahwa kok aku kayaknya nggak tahu malu ya, kok apakah benar ya langkahku ini ya,
orangnya berwibawa banget, gitu ya. Ini mulai mempertimbangkan dan mempelajari ya. Mempelajarinya apa? Apakah mempelajari tapi mundur atau mempelajari tapi masih tetap ingin maju? Kita lihat. Dua, ya, enggak ya? Saya cuma butuh satu, semesta satu, tunjukkan. Oke. Gini teman-teman, saya melihatnya ya, mungkin kalian itu ada beberapa yang memang sudah mengenal satu sama lain ya, sudah lama ya. Mungkin ada hubungan third party yang datang dan pergi, pernah putus, terus nyambung lagi dan sebagainya. Yang jelas di sini tuh kayak memang sulit ya bagi yang kiri untuk bisa benar-benar melupakan kalau memang yang kanan itu memang sudah nggak mau. Nggak mudah loh, kenangan, memori ya, itu terlalu melekat. Walaupun dia mempertimbangkan di sini dari sisi perasaan, berat karena apa? Kamu bukan orang lain bagiku. Sangat dekat sekali dengan jiwaku rasanya. Ya, energinya yang kiri kepada yang kanan saat ini seperti itu. Lanjut ya. Satu semesta, satu. Oke. Teman-teman sebenarnya dari yang kiri itu sebenarnya masih ingin ada energi memanipulasi atau ingin membuat yang kanan ini percaya bahwa aku itu loh mampu adil ya. Walaupun hubungan bersegi aman-aman wis lah aman ya. Udahlah mau sama aku, maulah sama diriku ya. Kita sama-sama jalan hubungan yang aman dan nyaman yuk ya. Walaupun di sini dia sempat bukan bingung ya, tapi masih mempertimbangkan. Tapi tetap harapannya ya, harapannya secara harapan itu masih besar loh sama yang kanan ya. Karena gimana pun juga kamu itu kayak aku sudah mengenal kamu, itu bukan orang lain, ini menunggu ya, menunggu hasil ya. Tapi dia tetap ya dengan sok elegannya ya mungkin dengan cara-caranya yang saya nggak tahu ya bagaimana caranya dia juga jaga wibawa sama ya emperor ini ya, menjaga wibawanya tapi tetap nunggu, arep-arep, amping-amping ya. Kalau orang ya pingin sesuatu atau anak kecil pingin sesuatu itu kan ya, amping-amping apa sih kayak, eee kayak adep-adep apa sih bahasa Indonesianya, kayak menunggu gitu loh, menunggu dengan penuh harap di sini Seven of Pentacles itu berharap hasilnya itu seperti yang diharapkan ini adalah ini mau sebenarnya ya. Jadi energi yang kiri kepada yang kanan sebenarnya masih ada pengototan atau pengeyelan ya, masih ada keinginan yang sangat besar untuk bisa menarik energi yang kanan untuk mau masuk ke dalam hubungan ini. Karena ini bisa ingin yang kanan itu mau ya, ini meyakinkan bahwa walaupun hubungan bersegi nggak apa-apa wes ya, ayo dong mau dong ya. Walaupun di sini ada energi kalau memang nggak mau nggak apa-apa, tapi tetap usahanya ya, tetap ngoyo ya, tetap ngotot. Oke? Oke, energi yang kiri masih ngotot. Kita lihat energi yang kanan. Apakah juga ngotot bahwa aku emoh ya, aku nggak mau ya. Aku ini berharga, aku ini bernilai. Aku nggak mau masuk ke dalam hubungan-hubungan yang aneh seperti itu ya. Saya punya harga diri ya. Kita lihat apakah juga yang kanan kepada yang kiri sebenarnya sudah goyah. Ya, kita lihat. Atau tetap ngotot. Kalau tetap ngotot juga nyambung sama seperti ini tetap. Kita lihat ya. Oke, justice ya. Justice. Oke. Ini loh hubungan itu yang imbang aja deh ya, yang imbang, kita saling menyeimbangkan. Energinya gini, kalau aku kan sebenarnya nggak nolak, toh aku juga tetap baik sama kamu, tetap komunikatif sama kamu, tetap memberikan, aku kan nggak jahat sama kamu. Emang gini aja nggak bisa tah hubungan yang seperti ini aja ya? Aku nggak nolak, sebenarnya di sini memang dari awal yang kanan bukannya menolak terus lari ya, ada mungkin beberapa yang memang benar-benar nggak mau, tapi tetap dengan sikapnya yang elegan ya di sini ya. Tetap bersikap adil ya, tetap membuka komunikasi mungkin bila memungkinkan ya, silakan kalian sesuaikan dengan realitanya. Oke, the death ya. Oke. Kalau yang kanan energinya kepada yang kiri ya.
Sebenarnya gini, yang kanan itu asal ya, asal sesuai dengan aturan ya, nggak terlalu aneh-anehi gitu ya, nggak terlalu melenceng dari aturan-aturan yang berlaku, entah itu aturan apapun ya, nggak apa-apa, monggo saja, tapi sesuai ya, yang sesuai ya, karena aku punya martabat. Kalau kamu mau sama aku, lamar aku, nikahin aku ya, kalau punya pasangan, ya minta kepada pasanganku ya. Jadi ini lebih ketegas kalau saya lihat. Dan the death di sini lebih ke arah kalau kamu mau menjalin hubungan ini ya rules-nya tetap di saya. Ya, saya yang pegang aturan bukan kamu. Ya. Karena saya punya aturan gitu. Oke, lanjut ya. Yang satu kartu. Oke, langsung Knight of Swords ya. Oke. Masih ada nih teman-teman ya. Adzan asar ini ya, adzan asar jam 3-an. Ini tanggal 1 September. Ntar ya. Saya pause dulu ya. Kalau saya lihat ya, lanjut ya. Sudah selesai adanya. Kalau saya lihat di sini, yang kanan itu menanggapi yang kiri itu seperti ini. Energinya ya. Hei kau kiri ya, jangan terlalu ini ya sama hubungan gitu loh ya. Sama toh ini kalau menurut saya nggak worth it gitu ya. Tapi kenapa kamu terlalu memikirkan dan terlalu ngoyo gitu loh, terlalu ngoyo untuk mewujudkannya. Semakin kamu ngoyo, saya kok jadi jengah ya. Saya kok jadi jengah ya. Karena saya fokusnya itu ke hal-hal yang nyata saja ya. Bukankah kalau hubungan kita terparti, cinta bersegi, mau dibawa kemana juga gitu loh. Ya, jadi kalau saya lihat yang kanan lebih ke tetap pakai logika, pakai nalarnya masih jalan. Sehingga menanggapi yang kiri kamu terlalu gegabah ya. Apakah ini sudah kamu pikirkan? Kamu pikirkanlah gitu ya. Dan di sini Three of Swords ya. Aku nggak mau sakit hati, nggak mau susah, nggak mau apa ya, mengambil resikonya terlalu besar. Dan saya mungkin akan memporak-porandakan apa yang telah saya bangun. Saya nggak mau dong gitu ya. Saya nggak mau menghancurkan hal yang sudah saya bangun selama ini, termasuk martabat saya, ya mungkin karir saya. Itu. Karena menanggapi energinya ini, kamu terlalu ini ya, belum kau pikir matang sekali gitu loh. Oke ya. Janganlah nurutin hati aja, perasaan aja, emosi aja gitu ya. Kalau yang kanan seperti itu tetap ya. Kita lihat ya koneksinya ya. Koneksinya ya. Ya kalau kalian di posisi kiri jangan mangkel ya, jangan ngamuk ya. Saya kan cuma baca ya yang ditunjukkan sama semesta ini ya, bisa benar bisa salah. Oke, kita lihat koneksinya. Perlu kita cek terus soalnya ya, detail karena apa? Ini general untuk bisa lebih mengkerucutkan kepada kisah kalian. Sehingga kalian bisa menyesuaikan. Koneksi. Saya merasakan ada kesedihan ya dari yang kiri ya. Ada kesedihan. Oke, ini udah keluar. Koneksinya tetap party ini ya. Koneksinya tetap ngotot. Ya. Ayolah the death. Ayolah. Apalagi kalau ini yang sudah berjalan ya, sudah nyemplung gitu ya dalam hubungan ini ya. Dan ini mau bangkit, mau pergi ya, mau runner. Ini tetap ngotot. Kalau bisa ayo perbarui lagi. Oke. Kita lihat yang kanan. Koneksinya. Ini masuk enggak? Nyambung enggak? Kalau saya lihat dari sini aja tadi sudah enggak nyambung. Dari awal udah enggak nyambung. Coba tapi saya lihat lagi ya. Suara saya jelas enggak sih? Ya saya enggak pakai mic ini. Pakai mic enggak enak nih. Coba saya lihat lagi. Kalau ini nggak pakai mic gimana? Jelas? Sudah jelas nggak? Oke,
Nggak mau ah, nggak mau ah, nggak mau ah. Oke. Oke. Ini mempertimbangkan sih ya. Mempertimbangkan. Oke, di sini Six of Cups. Oke. Ini cuman yang kanan itu mempertimbangkan bahwa kamu itu memang saya nggak mau nolak atau berbuat yang gimana-gimana karena saya menghargai kamu. Kamu udah baik sama aku, pernah baik ya. Hubungan sebelumnya itu dalam artian mungkin sudah kenal lama ya. Jadi nggak bisa begitu saja terus eh, kalau mau tegas sih nggak mau ya, tapi cuman baik aja sebenarnya. Jadi sebenarnya koneksinya ini eh, tetap nggak nyambung, tapi untuk pisah sulit ya, karena di sini, ini benar-benar nggak mau nolak, karena itu juga bagian dari, kehormatannya dia, kalau nolak seakan-akan kok nggak elegan banget ya. Jadi ya kasih kesempatan, kasih pengertian juga, kayaknya sudah juga diberikan pengertian ya, tapi yang ini tetap ngoyo ya, tetap ngoyo, tetap tetap ini. Kita lihat ya, kalau, perasaannya yang kanan saya penasaran ya. Emang benar-benar nggak mau ya, kalian ini loh benar-benar nggak mau apa sebenarnya mau sih ya? Kalau hatinya ya, terlepas, kadang-kadang orang itu tidak hanya mengikuti hatinya saja, emosinya ya, perasaannya saja, tapi kan kalau yang kanan lebih ke, logika ya, nalarnya jalan banget ya. Maka dari itu kalau ini jelas kelihatan ya seneng wis pokoknya maunya sama yang kanan ya. Kalau yang kanan itu kayaknya nolak gitu loh, nolak tapi dengan cara yang elegan. Cuman di sini kita lihat ya, saya mau cek kalau ini memang ini kalian bisa salah juga kok ya. Saya lihat sebenarnya perasaannya kepada yang kiri seperti apa. Kalau yang kiri kepada kanan nggak usah dicek ya. Kita lihat ya. Ini kok menclek gini ya? Miring ya. Oke. Kalau nggak simetris nggak enak teman-teman. Oke, kita lihat ya. Kita lihat perasaannya yang kanan. Kepada yang kiri sebenarnya apa? Hati terdalamnya ya. Oke. Ya, memang menutupi perasaannya ya. Karena apa? Sangat menjaga hatinya, menjaga jiwanya ya. Karena mungkin yang kanan tahu masuk ke dalam cinta bersegi itu resikonya, tanggung jawabnya besar ya. Bisa mempengaruhi jiwanya. Memang secara orang yang kanan itu mungkin sudah orang yang mandiri ya. Jadi mungkin ada sisi-sisi kesepian sebenarnya ingin ya, tapi sebatas ingin ya, tapi nalarnya tetap tegas ya untuk menolak hubungan-hubungan yang nggak worth it. Oke, ya. Nggak mau dibilang pelakor, pembinor ya. Maka dari itu tidak menunjukkan perasaan yang jelas. Ya masih ada kebingungan ya, kebingungan. Kalau energi-energi ingin senang, pengen happy, pengen masuk ke dalam hubungan yang hatinya terbalik. Enggak masuk ya. Jadi perasaannya sebenarnya ya cuman pengen baik aja, nggak pengen nolak ya. Siapa sih yang nggak pingin masuk ke dalam hubungan terus happy ya, tapi ini nalarnya jalan sih. Saya nggak mau ya mengumbar perasaan-perasaan tapi ke dalam hubungan tapi bisa apa ya, resikonya besar nggak mau ya. Jadi ini tetap tetap baik aja yang penting. Oke ya, perasaannya tidak begitu dalam ya. Logikanya lebih jalan, intinya seperti itu, oke? Kemudian ya, emang yang kiri ini loh kok ngotot ya, kok ngotot sebenarnya dia itu, eee, mau mau apa? Apa cuman pengen menariknya saja, menarik yang kanan supaya masuk mau sama yang kiri ya, tapi ini nggak tahu mau dikemanain. Emang dia punya tujuan yang jelas, coba kita cek ya, untuk yang kiri saja ya. Kalau ini tujuannya jelas ya, yang kiri tujuannya apa sih? Kok ngotot banget gitu ya? Oke, yang kiri tujuanmu apa sih? Mau dibawa kemana? Mau kamu bawa kemana kok kamu ngotot banget? Emang kalau sudah mau dapat, kalau mau ini mau ya, sudah mendapatkan hati yang kanan, ya. Kamu punya rencana apa, ya kan?
Ini loh, ikhlas-ikhlas aja kalau mau ini mau memanipulasi, mau aku yang pegang kontrol ya, aku yang pegang kendali. Sebenarnya ini mau loh, mau-mau aja ya. Walaupun di sini ada mikir, ya sebenarnya kalau kalau kamu yang pegang kendali ya itu nggak adil buatku ya yang kiri. Tapi masih mau, masih dalam konteks maulah, masih tetap ngotot lah ya. Kita lihat ya yang kiri ya. Emang dia punya tujuan apa? Mau dibawa kemana ya? Nggak tahu, nggak tahu ya. Ya aku ya bingung, ya stuck. Ya pokoknya kalau kamu mau ya mau dulu aja terus kemudian dijalani. Loh, kok gitu? Coba lihat entar. Oke, ntar ya. Kartunya morat-marit. Oke. Ya pokoknya aku maunya sama kamu, nggak tahu nanti mau gantung mau apa ya. Page of Cups soalnya energi menyikapi emosinya, perasaannya dengan tidak bijak, dengan tidak bijaksana. Yang penting begini ya, ini tangannya gini tapi diam-diam begini. Ya, pokoknya cinta. Wis lah. Ya, rahasia ya, ya, ya. Aku nggak punya tujuan apa-apa. Yang penting kamu mau dulu. Udah gak jelas. Hierophant. Ada beberapa teman-teman yang ingin memang kalau memang ada yang memang serius ya, nggak semua yang beige ya. Karena tapi ya dasarnya memang benar-benar cinta. Jadi oke ya, kamu harus sama aku ya. Aku mau kamu sama aku ya. Ada yang memang beberapa ya, nggak semuanya itu hanya nggak tahu, nggak jelas ya. Ada yang memang benar-benar serius ingin menikahi ya di sini. Tapi masih menunggu, maksudnya masih stuck ya, dijalani dulu atau mungkin sedang proses, sedang diusahakan ya. Jadi nggak semuanya ya hanya yang penting ini mau aja, nggak. Ada yang punya tujuan jelas ya. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat apa lagi, kayaknya sudah semua ya, sudah semua. Tinggal bagaimana saya menyikapinya. Ini ada yang mungkin ya, saya pengen lepas kok nggak bisa, sebenarnya bisa aja ya, karena mungkin keyakinannya yang kurang ini atau mungkin nggak enakan hatinya lebih besar ya. Mungkin masih menghormati, menghargai yang kiri ya. Tapi tetap ya kalau saran dari saya ya, saran dari saya bisa diambil bisa tidak ya, bisa diabaikan, bisa dipakai, bisa dibuang. Jadi kalau saran saya, kalau yang kanan sudah sip ya, sudah oke menurut saya energinya ya, jangan cari masalah lah ya. Kalau memang nggak ingin, kan pinter komunikasi sebenarnya kalau memang, pinter komunikasi seperti ini ya, orangnya bijak yang kanan ini bisa disampaikan ya, karena nggak mau ya, tapi juga tetap menghargai, ini sudah benar kok ya. Karena mungkin yang kanan memikirkan, apa ya, nggak hanya dunia saja ya, tapi juga memikirkan karma, kemudian resiko, kemudian lebih kepada menjaga hati, jiwanya, jangan sampai, cari masalah gitu loh ya. Wong hidup sudah enak-enak begini, sudah bersinar begini nggak mau cari perkara gitu loh. Lagi pula, mau dibawa kemana juga gitu kan. Karena, hidup kan kita juga nggak tahu ya. Dan kita akan mempertanggungjawabkan nantinya, ya nggak baguslah. Ya kalau saran saya untuk keduanya ya, kalau memang walaupun cinta bersegi-segi atau gimana lah awalnya, kalau memang, sudah terlanjur nyemplung, ya ini sudah benar ya, mau lari atau apa, mau pergi, menghindar, oke dengan cara yang baik. Kalau untuk yang kiri mungkin ya perlu pertimbangkan kalau memang serius, serius oke harus komit ya, komit dalam artian ya ini yang benar ya, bukan hanya sekedar mengajak masuk dalam hubungan tapi entah mau dibawa kemana hubungan kita ya, kayak judul lagu. Ya nanti mungkin itu akan jadi judulnya ini ya, judul video ini. Bukan hanya ingin dimiliki tapi nggak tahu ya mau dibawa kemana ya, heeh. Yang benar adalah kalau memang serius ya harus, sesuai dengan aturan yang berlaku, ya aturan apapun ya terutama aturan agama, gitu. Oke, tapi kalau itu memungkinkan, kalau nggak memungkinkan ya logika aja lah, tolong pakai logika juga, jangan hanya menurutin perasaan ya. Karena hubungan apapun ya di dalam hidup semuanya bukan hanya hubungan ya, itu semua
keputusan, pilihan, langkah yang kita ambil itu kan ada resiko, tanggung jawab, kewajibannya, ya kan? Yang memang harus dipenuhi, harus ditanggung juga. Jangan cuman enaknya aja, ya kan? Yang penting bikin keputusan, yang penting ambil langkah, ya. Yang penting bersikap enggak juga, semua harus dipertimbangkan. Mampu atau enggak juga untuk yang kiri, ya. Oke? Jadi itu saran dari saya, boleh diambil, boleh tidak, ya. Kemudian, ya, saran dari kartunya, ya, dari semesta pesannya apa untuk hubungan yang seperti ini, cerita seperti ini. Bunda, solusinya bagaimana? Lu tadi itu solusi, ya, jangan tanya lagi. Terus saya harus bagaimana? Ya, ambil sikap, ya. Ini bisa dijadikan salah satu bahan pertimbangan. Yang ambil sikap kalian, bukan kartunya, ya, bukan, ya. Dan jangan hanya nurut sama kartu ini aja. Ini kan hanya masukan, ya. Kita lihat ya, pesan semestanya. Dan yang namanya hubungan itu nggak selalu asmara, terus kamu milikku, aku milikmu, gitu-gitu tok ya. Hidup itu juga nggak hanya cuman itu, ya. Jadi teman, jadi saudara, jadi apapun, ya. Nggak jadi apa-apa juga nggak apa-apa, ya. Ya jadi sama yang lain, kan gitu. Oke, kita lihat ya. Tapi saya berat, tapi saya ini, tapi saya itu. Kebanyakan tapi berarti ya diri sendiri itu yang harus dikuatkan, ya. Bukan si dianya bagaimana, ya. Bagaimanapun si dia, ya. Kalau kita sudah punya prinsip, punya ketegasan, enteng, ya. Pesan semesta satu aja ya. Habis itu inisial. Habis itu bagaimana cara personal reading. Sekali lagi ini general ya. Jangan kegeeran, jangan kehaluan, belum tentu buat kamu. Oke, apa nih? Have faith, yakin, ya. Trust your faith in this situation, ya. Saya nggak yakin Bunda, makanya jangan ragu-ragu. Tapi gini, tapi gitu, ya. Yakinkan dulu dirimu, ya. Saya nggak menemukan keyakinan, sudah lama saya bimbang ya. Doanya sudah apa belum, ya. Yang penting doanya, mohon kekuatan, mohon petunjuknya semesta, petunjuknya Tuhan. Lah nggak ndonga, ya jauh sama Tuhan sulit menghadapi hidup ini, ya. Oke, have faith, trust your faith in this situation. Jadi harus punya keyakinan. Kalau yang kiri yakin mampu, ya nggak apa-apa, berusaha terus, ya. Yakinkan yang kanan, ya. Bila memungkinkan, ya, tetap rules, ya, aturannya tetap dipegang, ya. Jangan nyala-nyalai aturan. Ada kok prosedur-prosedur yang harus dilakukan, ya. Maka dari itu harus pinter, harus cerdas, ilmunya harus banyak. Apalagi mau banyak pasangan, ya. Perbanyak dulu ilmunya, ya. Dan ukur kemampuannya, kapasitasnya. Dan yang kanan ya, kalau sudah faith ya, sudah yakin sama prinsipnya, ya wis gak usah ragu lah. Ngapain ragu? Saya nggak enak ya berarti ragu, ya. Nggak enak itu bukan berarti menolak yang gimana, ya. Banyak cara, ya, makanya banyak belajar, ya, dalam hidup sehingga bisa. Kalau saya yakin ya yang kanan itu bisa menghadapi orang, ya. Komunikasinya pinter, wawasannya luas, ya. Bisa menyampaikan dengan cara yang baik, ya. Itu sih have faith, ya. Harus yakin. Harus yakin. Supaya yakin banyak doa. Itu aja, ya. Oke, saya tambahkan inisial. Inisial ini hanya tambahan, ya. Kalau inisialnya nggak ada gimana Bunda? Terlanjur cocok. Ya benar, yang penting kartunya, ya. Oh, hanya ada inisial tapi ceritanya nggak sama, ya bukan, berarti bukan untukmu, ya. Ini bukan konten pembacaan lotre, ya, kayak door prize inisial, bukan, ya. Ini cuma tambahan. Kalau gitu nggak usah ditambahkan, pakai inisial, nggak apa-apa, biar seru. Bisa dilewati kalau yang nggak suka. Wes kesel. E D X, ada yang mantan.
Dan kalau ini ya, yang kiri ya, saya tambahkan kalau memang ini sudah nggak mau ya, yo ngerti yo poo ya. Ya tahu diri juga lah ini jaga martabat, hubungan yang bersegi-segi itu nggak mau kok. Janganlah orang mau bener kok diajak yang nggak bener. Kalau memang mau ngajak bener ya sudah nikahin. Ya. Loh, nggak ada yang lain. Udah ada. Loh, ini semua ya. Ya. Yang gini-gini nggak ada, nggak keluar. Oke. MPDE WXZTJG. Oke. Bisa ada, bisa tidak ya. Zodiaknya apa? Saya nggak pakai zodiak yang dibacakan biasanya sunnya saja ya. Nggak akurat. Belum sun, belum moonnya, belum risingnya ya. Saya nggak pakai itu. Wetonnya apa? Weton nggak ngaruh untuk keputusan ya. Kalau saya sih ya. Kalau kalian suka, saya nggak bikin konten kayak gitu, mungkin bisa nonton yang membahas tentang itu ya di konten yang lain ya, di channel lain ya, bukan di sini. Oke, cara personal reading gimana? Daftar dulu di admin saya ya. Admin saya namanya Kak Flori, lewat WA. WA-nya ada di bawah video ini, lewat WA. Ketiknya apa? Daftar tarot, jangan ketik yang lain. Kak, saya mau gini dan gitu, gak usah. Kak, mau tanya, gak usah ya. Daftar tarot kalau tentang tarot ya. Ya, nanti akan dikirimkan soal tata caranya, rules-nya ya. Yang jelas akan dibalas jam 3 sampai jam 20. Itu jam kerjanya untuk tarot saya ya. Lah yang lain kok nggak mulai pagi kenapa ya? Belum bangun. Ya, belum bangun. Lah siang kemana Bunda? Ya, berenang ya. Tenis. Enggak, pokoknya saya jam 3 sampai jam 20 malam. Oke. Itu jam kerja untuk tarot. Ya, jam kerja saya juga admin. Jadi jam berapapun kalian ketik daftar tarot ya mungkin dijawab sama admin jam-jam itu ya. Untuk jadwalnya nanti akan diberikan ya. Yang jelas pembacaan saya semuanya dengan video call langsung seperti ini sehingga kalian bisa berinteraksi langsung ya. Tanya apapun ya, bebas pertanyaannya ya. 3.000 nggak apa-apa ya. Yang jelas durasinya 3.000 pertanyaan boleh ya. Yang jelas durasinya cuma 2 ya, 15 menit sama 30 menit ya. Acaranya gimana aja, transfernya dan sebagainya nanti akan dikirim sama Kak Flori admin saya. Maka dari itu kalau berminat ya, untuk yang serius saja ya, untuk yang benar-benar membutuhkan saja. Yang jelas ya, aturannya jelas ya, nggak boleh nelpon ya, nggak boleh nelpon karena ganggu ya, ganggu pembacaan, ganggu kerjaan saya yang lain ya, ganggu kerjaan admin yang lain juga. Jadi ya, nggak membacakan jodoh, maut, rezeki, sama hal-hal yang belum terjadi. Ya, seperti di awal tadi saya sampaikan ya. Kalau mau tanya itu jangan di saya ya, di tarot reader yang lain ya. Itu batasan saya, itu wewenangnya Tuhan ya. Kalian itu disayang supaya akidahnya ya, supaya nggak syirik, nggak musyrik ya, nggak melawan aturan Tuhan ya. Kalau nggak mau ya jangan di sini ya. Itu kemudian ya itu tadi ya jam kerjanya ya. Saya bisanya cuman subuh aja ya, nggak bisa mohon maaf ya. Jam kerja saya itu. Ya, jadi kalau sudah tahu seperti ini ya, kalau di luar itu ya saya tidak mau ya. Jadwal pembacaannya ya nggak bisa langsung ya menuruti slot yang sudah daftar ya. Yang instan ada, instan itu kayak apa? Instan mie instan. Nggak ada ya, pokoknya harus sesuai urutannya yang sudah daftar ya. Mau klien lama mau baru ya tetap antri ya. Antrinya berapa lama? Ya paling setengah hari, ada yang besoknya gitu ya. Nggak mesti. Oke? Kalau yang mau aja ya. Jadi itu caranya personal reading. Semoga bacaan kali ini manfaat positif untuk kalian semuanya ya. Sehingga kalian nggak rugi buang-buang kuota dapat ilmu ya. Bisa suka bisa enggak, yang suka jangan lupa di subscribe, like, komen ya. Like, share, komen, juga bunyikan tanda loncengnya. Itu aja sih ya. Terima kasih banyak, semoga manfaat positif sehingga berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kalian yang sudah buang-buang kuota menonton video ini. Kalau yang kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok dan semuanya sifatnya general dan timeless, tidak berbatas waktu. Oke, yuk, bye.